Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang ghurur. Bahasa kitanya adalah tertipu. Ciri-cirinya ya, kadangkala memang yang tertipu itu bukan hanya orang yang berbuat dosa saja. Kadang-kadang orang mukmin juga suka tertipu, gitu ya. Bagaimana taunya kalau orang beriman itu tertipu? Ya, kadangkala dia tertipu karena kurang hati-hati, ya. Kurang berjaga-jaga, kurang teliti, kurang waspada, dan kurang waspada terhadap perhitungan-perhitungan dan kurang berpikiran cerdik dalam setiap langkah yang diambilnya. Gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman, tanda-tandanya adalah seperti sembrono, tanpa perhitungan, menggampangkan sesuatu, lalai, sehingga menjadikan dirinya terancam. Dia celaka dan selalu diliputi oleh kesengsaraan. Menurut Imam Ghazali, tertipu atau ghurur itu adalah sumber atau induk dari kecelakaan, perusak dan ketidakbahagiaan seseorang. Itu. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kamu semua dapat ditipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah pula kamu dapat ditipu oleh syaitan yang amat penipu itu untuk mendapatkan kedurkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita tertipu itu. Sebab apa? Begini, manusia itu kan terdiri dari dua entitas. Entitas yang dalam, yang ruhaniyah, di dalamnya ada kolbu, dan entitas yang luaran yang disebut dengan fisik atau basyariyah atau jasmani, tubuh biologis kita. Nah, di dalam tubuh biologis kita ada yang namanya hawa. Ya, syahwat-syahwat seperti makan, minum, syahwat seperti setelah makan dan minum ingin mendapatkan kenyamanan, syahwatun naum, pengen tidur. Lalu kemudian syahwatul kalam, kecenderungan untuk ngobrol, ngegosip, ngomongin orang lain. Kemudian adalah syahwatul farji, kecenderungan untuk memenuhi keinginan seksnya, keinginan libidonya, syahwat. Kadangkala manusia beriman juga bisa tertipu ketika dia tidak mengelola syahwatnya. Apalagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak beriman kepada Allah, maka dia abaikan segala aturan-aturan syariah. Itu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan dalam Al-Qur'an yang disebutkan tadi dalam Al-Qur'an surah Luqman, bahwa kita jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia. Dan kemudian yang kedua, ada problem, yakni bujukan rayu setan. Yang kedua ini susah memang dikendalikan. Kenapa? Karena setan itu lebih lama tinggal di alam dunia dibandingkan manusia itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena memang setan, iblis ya, rajanya setan itu adalah iblis. Dia sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan hidupnya sampai yaumul akhir, dan mereka akan menggoda anak-anak Adam alaihi salam. Dan karenanya mereka ditangguhkan usianya sampai yaumul akhir itu, maka jumlahnya semakin banyak. Dan karenanya dia sangat paham pri kehidupan manusia, di mana celah-celah yang bisa mendapat godaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap bujuk rayu syaitan dan keinginan hawa nafsu kita. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid dijelaskan ayat yang ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinnakum fatangtum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul ummaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Tetapi kamu semua mencelakakan dirimu sendiri dan menantikan kehancuran kami dan ragu-ragu terhadap janji Allah. Kamu semua juga ditipu oleh angan-anganmu yang kosong sampai datang perintah Allah. Bahaya memang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, janganlah engkau memiliki angan-angan. Janganlah kamu memiliki tulul amal.
ya, panjang angan-angan. Kenapa? Panjang angan-angan itu bisa menipu kita. Ya. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita menjaga kondisi kita supaya kita tidak tertipu. Ada dua gurur yang terhebat, yakni kekafiran dan kemaksiatan. Kenapa kekafiran bisa menjadi gurur yang terhebat? Kebaikan, kekayaan, kesejahteraan, keselamatan di dunia, semua adalah buah dari kerja keras. Ya. Karenanya ada orang memiliki paradigma bahwa kerja keras atau kesuksesan yang dia raih saat ini, kekayaan yang dia raih saat ini adalah hasil kerja kerasnya. Dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha perencana, Allah yang maha menentukan. Wow, subhanallah. Dengan adanya paradigma dia bahwa semua ini adalah hasil usaha saya sendiri, maka dia sesungguhnya dalam keadaan yang tertipu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 86, yang artinya adalah mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa dari mereka itu, dan tidak pula mereka akan diberi pertolongan. Masya Allah ya. Jadi karena merasa bahwa semua usaha adalah hasil usahanya sendiri, hasil kasabnya, tidak terlibat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka dia anggap nonsen ketentuan-ketentuan Allah. Dan dia anggap bahwa keterlibatan Allah dalam segala usahanya dianggap tidak ada. Dia tertipu dengan usaha yang sudah dia lakukannya. Apalagi gurur yang terhebat? Gurur yang terhebat adalah kemaksiatan. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Keyakinannya ini diselewengkan. Kenapa? Karena dia tahu dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, dia beranggapan, Allah Maha pengampun. Kalau begitu ya udah, kita bikin aja perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang dosa dan segala macam, sehingga dia kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni. Kita tinggal taubat aja. Masya Allah. Dientengkan oleh dia. Ini. Itu dia tertipu. Keyakinannya itu diselewengkan oleh hawa nafsunya. Ya. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, tetapi tertipu oleh keinginan-keinginan syahwatnya. Kalau gitu, baiklah, dia bilang begitu, ya. Kita perbanyak aja dosa, nanti tinggal kita taubat deh. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang demikian itu adalah orang-orang yang tertipu dengan angan-angannya sendiri, atau mereka penuh dengan harapan-harapan yang kosong. Lalu solusinya bagaimana Ustadz? Ya, kalau kita tertipu seperti itu, ya, solusinya adalah kita lakukan apa yang disebut dengan tasdik. Jadi apa yang di sisimu semua itu tentu habis. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah kekal selama-lamanya. Ingat saja dengan Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Dan akhirat itu adalah lebih baik untuk engkau, ya, daripada kehidupan di alam dunia. Ya, maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Penglihatan Allah tidak pernah bisa kita halang-halangi. Karenanya kita harus pahami bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti melihat apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, perlunya kita mendapatkan burhan, pencerahan-pencerahan atas penjelasan dan bukti-bukti yang mampu dibuktikan dengan kemampuan akal. Jadi memang harus dikasih argumentasi-argumentasi yang jelas terkait pemahaman-pemahaman tentang bahwa bisa saja mereka tertipu, ya, tetapi harus diberikan penjelasan-penjelasan kepada kita. Sebab kerusakan yang menimpa seseorang karena
terjadi tertipu oleh bujuk rayu setan, dan kemudian juga terjadinya yang disebut dengan keinginan mengikuti hawa nafsu. Itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk sering-sering hadir bersama orang-orang yang soleh agar kita mendapatkan burhan, mendapatkan pencerahan-pencerahan dari orang-orang soleh itu. Ya, penting bagi kita bersahabat dengan orang yang dekat dengan Allah supaya kita mampu memahami tipuan-tipuan dunia, tipuan-tipuan angan-angan kosong, ya, gurur, ya. Nanti kalau kita bahas lebih banyak lagi tentang gurur, subhanallah, akan banyak hal-hal yang membuat kita tertipu. Apalagi kalau kita bahas tentang maksiat kolbu, subhanallah, itu bisa menjadi akar terjadinya ketertipuan diri kita dalam banyak pekerjaan yang kita lakukan di alam dunia. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.